Selamat pagi, siang, sore, Pak Didit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kuis besar 1, yaitu tentang Pancasila dalam konsepsi sejarah bangsa Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Fani Diasyahari Putri, Maria Elfreda, Patricia Yuliana, dan Senopati Adi Widodo. Berikut adalah poster dari kelompok 2. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara dari NKRI telah diterima oleh bangsa Indonesia dan sifatnya final, karena telah menjadi kesepakatan nasional demi keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, pernah mengutip singkatan jas merah, yang berarti jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Menurut Bapak Nasution, jas merah adalah sebuah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi terhadap pidato Presiden kala itu. Jadi, dapat kita ketahui bahwa semboyan yang diberikan Presiden Soekarno memberitahu kita bahwa sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk tidak meninggalkan sejarah. Karena sejarah perjuangan para pahlawan membuat Indonesia bisa merdeka sampai saat ini. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia terbagi menjadi 5 era, yaitu era prakemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patricia Yuliana. Dipersilakan. Pada era prakemerdekaan, terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, MR Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia. Lalu yang kedua pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan rumusan dasar negara yang dibuatnya. Lalu kemudian disusul oleh IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1942 yang mengusulkan 5 dasar negara yang sekarang menjadi Pancasila. Selanjutnya era kemerdekaan. Pada era ini, setelah terjadinya bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap kota Nagasaki dan Hiroshima, membuat Jepang menyerah atas hal itu. Dan selanjutnya nama BPUPKI berubah menjadi PPKI. Dan pada peristiwa itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memanfaatkan waktu yang ada untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Mohatta, tentunya dengan semangat juang yang tertuang pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi hari di mana Piagam Jakarta disahkan pada sidang PPKI dengan membentuk UUD 1945 dan menghapus kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan agama yang berbeda-beda yang terletak di negara Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Seno. Selanjutnya, Pancasila di era Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang seiring berjalannya waktu, dengan adanya konflik yang terjadi atau ketidaksetujuan atas ideologi yang ada. Maka masa Orde Lama ini menjadi masa mencari bentuk implementasi dari Pancasila untuk hidup bernegara. Lalu selanjutnya ada Pancasila di era Orde Baru. Pada era ini, Indonesia ingin melaksanakan Pancasila dan UUD dengan konsekuensi sebagai kritik Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Setelah itu Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto yang menjadi presiden kedua bangsa Indonesia. Bapak Soeharto pernah mengatakan bahwa Pancasila telah sering mengalami beberapa ujian zaman,
dan membuat kita semakin semangat dalam mempertahankan Pancasila itu. Dan ia menjelaskan bahwa Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila haruslah diamalkan. Untuk selanjutnya, silakan Fani. Yang terakhir adalah era reformasi. Pada era ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan yang mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Banyak orang terkesan masa bodoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, membuat Pancasila tidak sepopuler masa lalu. Terlepas dari itu, Indonesia memerlukan pendekatan-pendekatan yang membuat Indonesia menjadi lebih semangat dalam menerapkan Pancasila. Jadi, pada intinya, kita janganlah melupakan Pancasila dan sejarahnya di masa lalu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan pada kedepannya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik dengan kesatuan dan persatuan yang ada. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Yaitu tadi adalah penjelasan singkat mengenai poster dari Pancasila dalam konsepsi sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke kuis besar yang kedua. Dipersilakan untuk share screen. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Didit dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kuis besar yang kedua dengan judul Studi Kasus, Filosofi dan Implementasi Sila Kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah latar belakang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertiannya, pada dasar dan prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab ialah salah satu sikap serta perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia yang berbudi pekerti dan berbudaya. Manusia yang mempunyai sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam menjalankan hubungan dan norma-norma serta budaya yang terkait pada diri sendiri maupun terhadap sesama manusia dan lingkungan. Lalu untuk slide selanjutnya dipersilakan Patricia Yuliana. Contoh sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan rasa tenggang rasa. Yang keempat, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang ketujuh, merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dengan saling menghormati dan bekerja sama. Lambang sila kedua dilambangkan dengan rantai yang memiliki bentuk bulat melambangkan sebagai perempuan dan rantai berbentuk kotak melambangkan laki-laki. Secara keseluruhan memiliki arti bahwa setiap rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, harus bersatu padu agar bisa menjadi kuat, seperti rantai untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kami akan membahas mengenai studi kasus dengan tema sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dipersilakan, Seno. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Studi kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Komnas Perempuan mencatat ada sekitar 11.637 kasus sepanjang tahun 2020. Kebanyakan korban dari kasus kekerasan seksual ini adalah perempuan dan laki-laki dan anak-anak. Kelompok kami mengangkat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru di pesantren
di Bandung, Jawa Barat. Merupakan kasus pemerkosaan terhadap 12 santriwati oleh HW atau inisial pelaku yang berusia 36 tahun, yang merupakan seorang guru di Bandung, Jawa Barat. Pelaku memerkosa para korban dengan menjanjikan mereka pendidikan secara gratis di pesantren tersebut. Dari aksi tersebut, para korban hingga melahirkan 9 bayi dan bahkan ada yang dipekerjakan paksa sebagai kuli bangunan. Studi kasus, kejadian pelecehan ini terungkap ketika salah satu korban mengalami sakit dan menceritakan kepada orang tuanya. Kemudian, akhirnya terungkap santriwati lainnya yang menjadi korban dari pelaku berinisial HW. Jaksa menuntut HW dengan dakwaan 20 tahun penjara berdasarkan pasal 81 ayat 1, ayat 3, pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP untuk dakwaan primernya, dan dakwaan subsidiar melanggar pasal 81 ayat 2, ayat 3, Jo pasal 76D UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada solusi. Kasus mengenai kekerasan seksual sudah banyak terjadi di sekitar kita. Pelaku pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya yang menganiaya korban dan memperlakukan korban semena-mena, yang sangat berkebalikan dengan nilai sila kedua dari Pancasila. Dan setiap korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan seksual yaitu menimbulkan rasa trauma pada korban. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti ini wajib untuk terus ditindaklanjuti hingga pengadilan, agar tindakan kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Kemudian ada refleksi diri. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sebagai manusia yang berakal budi dan memiliki suara hati, kita harus saling menghargai antar manusia lain. Kita juga harus tetap menjaga diri dan melapor ketika ada kejahatan yang terjadi. Kita harus dapat berpikir lebih baik sebagai manusia agar tidak menjadi pelaku dari kejahatan apapun. Dan pelaku dari kejahatan seksual ataupun kasus lainnya wajib untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perilaku yang telah dilakukan, karena negara Indonesia merupakan negara keadilan. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kita harus menerapkan nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam kaitannya dengan kemanusiaan, yaitu memiliki makna adil terhadap dirinya sendiri, sesama, dan Tuhan. Kemudian beradab, yaitu melaksanakan semua unsur-unsur kemanusiaan. Di antaranya adalah rasionalitas, berperasaan, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi kami dari kelompok 2 mengenai kuis besar yang kedua dari studi kasus filosofi dari implementasi sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang selanjutnya, mari kita beralih ke kuis besar yang ketiga. Kuis besar yang ketiga mengenai, bisa di slide selanjutnya. Oke,
Kuis besar yang ketiga kali ini mengenai studi kasus Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan Pancasila keempat, konsep, logika, implementasi, dan evaluasi. Latar belakang yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pada dasarnya, negara Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beragam agama, suku, ras, dan budaya. Dari banyaknya perbedaan tersebut, maka dibentuklah Pancasila menjadi pedoman negara sekaligus alat pemersatu bangsa. Konteks Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa merupakan implementasi dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sebagaimana bunyinya sila ketiga berperan sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menjunjung kokoh slogan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Latar belakang yang kedua, yaitu sila keempat dari Pancasila. Konsep dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan pemerintahan. Oleh karena adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat ini, maka harus dilakukan permusyawaratan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan untuk mencapai keputusan bersama. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Patricia Yuliana. Nilai-nilai dalam sila keempat. Yang pertama, setiap warga Indonesia memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dihasilkan. Yang keenam, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketujuh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Next slide. Berikutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Studi kasus yang pertama. Kami mengambil studi kasus Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disingkat dengan OPM sebagai bentuk penyimpangan sila ketiga dari Pancasila. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 hingga saat ini. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI karena mereka ingin merdeka sendiri. Sebelum era reformasi provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat yang disebut dengan nama Irian Jaya. Oleh karena hal ini, OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara Asia lainnya. Keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia ini sudah termasuk pelanggaran sila ketiga, karena keinginannya untuk berpisah dari bangsa Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Seno. Studi kasus 2. Pancasila keempat, konsep, logika, implementasi, dan evaluasi. Penusukan seorang guru yang dilakukan oleh siswa SMA. Kasus kriminalitas di Indonesia meningkat sebanyak 10,37% dalam 2 pekan terakhir. Salah satu kasus yang paling marak pada saat ini adalah kasus pembunuhan. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID yang membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan sumber pendapatan. Salah satu kasus yang kini menjadi sorotan adalah penusukan terhadap seorang guru perempuan berinisial PP yang berusia 34 tahun di Kulon Progo yang dilakukan oleh pelajar SMA dengan inisial CB 16 tahun.
Insiden ini terjadi pada kisaran pukul 21.00 WIB, ketika korban diketahui tengah bersantai dalam kamarnya. Namun, tiba-tiba pelaku nekat menerobos ke dalam kamar korban dan menghunuskan sebilah pisau. Akibat penusukan ini pun, korban terluka pada bagian perut dan langsung dilarikan menuju RSUII Pandak di Bantul. Namun, karena luka korban yang diderita ternyata sangat serius, akhirnya korban dilarikan menuju RSUP Sarjito, Sleman. Pelaku yang sempat melarikan diri bisa diamankan dengan cepat oleh aparat kepolisian akibat handphone serta pisau yang tertinggal di tempat kejadian. Pelaku pun tertangkap pada kediaman pelaku yang berada di Lendah, Kulon Progo. Motif penusukan ini terjadi karena pelaku sudah lama menaruh hati terhadap korban sejak duduk di bangku kelas 10. Namun, cintanya tersebut tidak pernah diungkapkan pada korban. Akibat kejadian ini, pelaku dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukumannya, kalau masuk kategori berat, bisa sampai 5 tahun penjara. Kalau masuk kategori ringan, bisa 2 tahun penjara. Ungkap Murianto, Polres Bantul. Kasat Treskrim Polres Bantul, AKP Riko Sanjaya, mengayakan bahwa pelaku yang berinisial CB itu diduga memiliki gangguan kejiwaan berdasarkan keterangan dari keluarga pelaku yang mengatakan bahwa CB merupakan pasien dari RSC Gracia dan masih sering menjalani kontrol. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fani. Selanjutnya ada solusi. Kasus OPM dan penusukan guru yang dilakukan oleh murid SMA ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga mereka mendapatkan hasil yang tidak semestinya mereka dapatkan. Sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita selalu bertindak atau melakukan sesuatu berdasarkan pada Pancasila, agar apa yang kita lakukan tidak menyimpang. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti ini bisa diatasi dengan cara menerapkan Pancasila dalam semua jenjang pendidikan dan semua lapisan masyarakat lewat pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, refleksi diri. Sebagai warga Indonesia, kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, kita diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan menghargai satu sama lain di atas perbedaan yang ada. Selain itu, kita juga harus mengamalkan nilai dari sila keempat Pancasila dalam menumbuhkan kebiasaan untuk berpikir logis, secara cermat, dan mengambil keputusan yang tepat lewat bermusyawarah. Karena manusia pada hakikatnya sudah diberikan akal budi oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupannya yang baik dan benar. Yang terakhir ada kesimpulan, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kita harus menerapkan nilai dari kedua sila Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan kita. Karena sebagai warga Indonesia, sudah seharusnya kita terbiasa bertindak dan melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung Pancasila, agar terciptanya keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Yang terakhir, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi kami yang kuis besar ketiga. Demikian presentasi dari kelompok 2, mulai dari kuis besar 1 mengenai Pancasila dalam konsepsi sejarah bangsa Indonesia, lalu kuis besar 2 mengenai filosofi dan implementasi sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu kuis besar 3 mengenai studi kasus Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan Pancasila keempat mengenai konsep logika, implementasi, dan evaluasi. Jika ada kesalahan kata dari kami minta maaf. Sekian, terima kasih.